Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arpandi, SSI, NPD, dosen tetap di program studi pendidikan geografi, jurusan geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD, UKT, PT, bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan bidang keahlian saya pada mata kuliah Survei dan Pemetaan Potensi Bencana. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi pendidikan geografi pada semester genap, yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dan metode survei geografi serta pemetaan dalam mengidentifikasi potensi bencana. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga diharapkan mampu mengumpulkan, mengolah data geospasial, memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi geografis atau GIS, penginderaan jauh, serta menganalisis wilayah yang memiliki potensi dan risiko bencana. Pembelajaran akan dilaksanakan secara interaktif dan konseptual melalui penjelasan materi, diskusi, studi kasus, latihan analisis data geospasial, serta kegiatan yang menghubungkan konsep dengan kondisi kebencanaan di lapangan. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan LMS Syampoke Universitas Negeri Makassar sebagai salah satu media pembelajaran daring. Melalui LMS Syampoke ini, mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran, absensi perkuliahan, memperoleh informasi dan instruksi perkuliahan, mengikuti aktivitas pembelajaran, mengumpulkan tugas, serta mendukung proses komunikasi dan pembelajaran secara terstruktur. Selain itu, mahasiswa juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan melalui case method dan project based learning, khususnya dalam menganalisis data survei dan pemetaan untuk memahami potensi serta risiko bencana. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan informasi geospasial yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengkajian risiko dan penyusunan rekomendasi mitigasi bencana. Mata kuliah Survei dan Potensi Pemetaan Bencana memiliki kode 20A51C415 dengan bobot SKS 2 SKS pada semester genap, yaitu semester 4. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 5 CPMK, yaitu yang pertama, memahami konsep dasar geografi survei dan pemetaan potensi bencana. Yang kedua, mengidentifikasi metode-metode survei geografis untuk memetakan potensi bencana. Yang ketiga, mampu menganalisis secara geografis untuk mengidentifikasi area rawan bencana. Yang keempat, menganalisis tingkat risiko bencana berdasarkan aspek bahaya, kerentanan, kapasitas menggunakan data hasil survei lapangan. Yang kelima, mengembangkan rencana mitigasi bencana berdasarkan hasil pemetaan. Adapun sub CPMK terdiri dari 7, yaitu yang pertama, menerapkan konsep pemetaan potensi bencana dan analisis spasial. Yang kedua, menggunakan teknologi geospasial dalam memetakan area rawan bencana. Yang ketiga, mampu menganalisis hubungan antara faktor geografis dan potensi bencana. Yang keempat, menjelaskan konsep dan faktor risiko bencana serta hubungan antara bahaya, kerentanan, kapasitas dalam analisis risiko bencana. Yang kelima, menganalisis tingkat risiko bencana menggunakan metode analisis spasial berdasarkan hasil pengolahan data survei lapangan. Yang keenam, menganalisis hasil pemetaan untuk mengambil keputusan mitigasi. Yang terakhir, mengembangkan strategi mitigasi berdasarkan hasil pemetaan dan analisis dampak. Berikut bahan kajian atau materi pembelajaran, yaitu yang pertama, konsep dasar survei dan pemetaan potensi bencana, data geospasial dan sumber data dalam kajian kebencanaan, metode survei geografi untuk pemetaan potensi bencana, teknologi akuisisi data geospasial, pengolahan dan analisis data spasial menggunakan sistem informasi geografi, pemetaan bahaya, identifikasi wilayah rawan bencana, analisis risiko bencana, hazard, vulnerability, dan kapasiti, analisis dampak bencana terhadap lingkungan, mitigasi bencana berbasis survei, pemetaan,
dan sistem informasi geografis, studi kasus dan proyek pemetaan potensi, risiko, dan mitigasi bencana. Penilaian evaluasi dalam mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif dengan bobot 25%, kemudian hasil proyek berupa peta risiko bencana, peta rawan bencana, peta kerentanan bencana, dan strategi mitigasi bencana. Terdiri dari 25% bobotnya. Kemudian tugas 5%, kuis 5% yang diberikan setiap akhir pertemuan. Kemudian UTS 20% dilaksanakan di minggu ke-8 untuk mengevaluasi pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7. Kemudian UAS 20% untuk evaluasi pertemuan 8 sampai pertemuan ke-15. Baik, selanjutnya mari kita langsung kepada pertemuan ke-9 dalam materi risiko bencana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk hadir kembali mengikuti perkuliahan kita pada hari ini dengan mata kuliah survei dan pemetaan potensi bencana. Adapun materi pada hari ini yaitu tentang risiko bencana. Jadi hari ini kita sudah masuk di pertemuan berapa? Pertemuan ke-9 ya, karena sebelumnya kita sudah UTS, kemudian pertemuan ke-7 kita juga sudah membahas tentang apa, siapa yang bisa menjelaskan materi pertemuan kita sebelumnya. Oke, silakan. Ya baik, terkait materi sebelumnya yaitu rawan bencana. Dan rawan bencana adalah suatu karakteristik wilayah yang sekiranya memang memiliki potensi untuk potensi tinggi untuk terjadinya bencana seperti itu. Oke, baik, betul sekali. Jadi sebelumnya kita sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan terhadap bencana dengan menggunakan beberapa parameter rawan bencana seperti apa? Curah hujan, topografi, kemudian lereng, curah hujan, dan jenis tanah. Oke, jadi saya rasa pertemuan sebelumnya masih paham semua, masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu kita lanjut pertemuan hari ini. Jadi sebelumnya saya mau minta dulu, apakah di sini hadir semua? Oke, hadir semua. Jadi silakan absen di LMS-nya, LMS AMG-nya silakan sebelum kita lanjut. Oke, sudah? Sudah. Jadi kita langsung saja ke materi pada hari ini, yaitu tentang risiko bencana. Jadi ini ada hubungannya dengan kalau kita tidak paham materi sebelumnya itu kita susah untuk lanjut, karena ini erat kaitannya dengan rawan bencana, kemudian risiko bencana. Jadi kita identifikasi dulu wilayah yang rawan, setelah itu kita masuk bisa mengidentifikasi lagi wilayah, apakah wilayah yang rawan itu termasuk wilayah yang berisiko terhadap bencana. Jadi itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Adapun tujuan perkuliahan kita pada hari ini yaitu ada dua. Yang pertama, mampu memahami apa itu yang dimaksud dengan risiko bencana. Kemudian yang kedua itu adalah mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab tingkat risiko bencana itu. Oke, paham tak? Jadi apa yang menjadi tujuan perkuliahan kita hari ini itu ada dua. Oke, kita lanjut. Nah, saya mau tanya dulu, kalian enggak paling sering gunakan istilah risiko dalam kehidupan sehari-harinya? Biasa ya? Biasa. Jadi kalau kita mau bicara tentang risiko itu, biasanya apa yang terlintas di pikirannya? Masalah, ada masalah. Misalnya yang ada ketakutan, ada bahaya atau ada konsekuensi. Jadi kalau kita bicara tentang risiko, berarti ada risiko yang akan terjadi. Misalnya kalau kita melanjutkan pekerjaan atau apa, seperti itu kalau kita bicara tentang risiko. Ada bahaya, akibat, atau ada konsekuensi. Jadi bahaya, konsekuensi, dan sebagainya tadi yang kita jelaskan tentang risiko itu adalah inilah, seperti kematian, itulah bahayanya, konsekuensi. Kalau berbicara tentang risiko bencana, kalau ada bencana risikonya seperti ini.
inilah risiko yang kita takutkan. Misalnya kematian, ada luka, ada sakit, jiwa terancam. Pernah nggak di sini ada yang mengalami kejadian bencana? Atau kalau tidak mungkin pernah lihat di berita TV bencana di Indonesia, misalnya bencana banjir, gempa, bencana kebakaran, pernah tuh? Nah, biasanya apa yang kita lihat, kita merasakan di dalam tampilan tersebut seperti apa? Jadi kita melihat biasanya kalau kita lihat berita-berita itu ada biasa korban dari setiap bencana itu, misalnya bencana banjir, ada korban kematian biasanya sekian orang, ada luka-luka, ada yang sakit, ada bahkan yang diungsikan misalnya toh, diungsikan, kemudian ada yang trauma atau apa, tidak merasa aman dan sebagainya. Jadi itulah potensi-potensi yang diakibatkan oleh bencana. Kalau misalnya ada bencana di suatu kawasan, jadi itulah yang dimaksud dengan risiko bencana. Jadi paham semuanya tentang apa sih yang dimaksud dengan risiko bencana itu? Jadi kita lanjut. Selanjutnya, inilah yang menjadi tujuan perkuliahan kita juga pada hari ini, yaitu kita mau identifikasi tingkat risiko bencana. Seperti pertama sebelumnya kita sudah identifikasi wilayah yang rawan bencana. Selanjutnya kita mau lihat apakah wilayah yang rawan kita sudah petakan itu termasuk wilayah yang tingkat risikonya tinggi atau tidak. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Ini yang kita gunakan. Menurut peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2024 itu ada 3 komponen di sini, yaitu pertama ada hazard atau ancaman, yang kedua ada vulnerability atau kerentanan, dan capacity atau kapasitas. Nah, berdasarkan ini, gambaran ini, jadi ini terlintas seperti rumus matematika. Jadi betul ini akan kita gunakan rumus matematika untuk menghitung tingkat indeks risiko bencana. Nah, seperti ini gambarannya. Ada hazard dikali dengan kerentanan dibagi dengan kapasitas. Nah, jadi saya mau bertanya dulu sebelum kita lanjut membahas apa itu hazard, apa itu kerentanan, apa itu kapasitas. Saya mau tanya dulu, berdasarkan gambaran ini, kira-kira kalau kita mau lihat risiko bencana itu rendah, tingkat risiko bencana yang rendah, harusnya apanya yang kita perkuat di sini? Kapasitas. Jadi berdasarkan gambaran tersebut, sudah paham kan? Kalau kita mau minimalkan risiko terhadap wilayah itu adalah kita harus memperkuat kapasitasnya. Kemudian meminimalkan ancamannya atau bahayanya, kerentanannya juga kita harus minimalkan supaya nilai indeks risikonya itu rendah. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ini komponen ini. Yang pertama itu adalah hazard atau apa tadi kalau hazard? Ancaman atau bahaya. Coba perhatikan gambar yang ada di ini. Gambar apa itu? Ada mobil tenggelam, hampir tenggelam full sama air. Kalau berdasarkan gambar tersebut, kira-kira bencana apa yang sedang terjadi di sini? Banjir. Bencana banjir, betul. Jadi coba kita baca dulu satu orang apa yang dimaksud dengan hazard atau ancaman bahaya. Kita coba baca dulu. Suatu keadaan yang diakibatkan oleh fenomena alam yang luar biasa ataupun manusia yang berpotensi merusak atau mengancam kehidupan manusia, menyebabkan kehilangan harta benda, mata pencaharian, dan kerusakan lingkungan. Oke, jadi ancaman atau hazard itu adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh fenomena alam yang luar biasa. Fenomena alam yang luar biasa itu seperti itulah tadi bencananya ini. Apa yang menyebabkan ini? Banjir. Jadi fenomena alam yang luar biasa itu adalah di sini berdasarkan gambar itu adalah banjir. Dia menyebabkan ancaman seperti ini. Ancamannya itu berupa genangan air. Nah, jadi itu ancamannya. Bahayanya kalau terjadi fenomena alam yang luar biasa seperti banjir, ancamannya itu adalah genangan air. Kalau suatu wilayah terjadi banjir, sering terjadi, nah berarti bahayanya akan semakin tinggi. Tingkat bahayanya dapat dikatakan tinggi. Atau besaran dampaknya, misalnya genangannya tadi kan genangan tuh yang disebabkan oleh banjir itu. Kalau genangannya, coba bandingkan kalau genangannya sampai
kaki atau ada yang sampai paha, sampai kepala. Nah, itu kita bisa nilai. Semakin tinggi genangan yang ditimbulkan berdasarkan dampaknya itu, semakin tinggi indeks bahayanya. Kemudian kerentanan, vulnerability atau kerentanan. Kerentanan itu adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Ada nggak yang paham tentang ini? Ada yang bisa menjelaskan? Jadi ada beberapa istilah dalam risiko bencana. Jadi yang pertama tadi kita bahas ada hazard atau ancaman bahaya, kemudian kerentanan. Hazard tadi itu adalah ancamannya, kemudian ini adalah kondisi masyarakat atau kondisi suatu wilayah yang dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman. Kondisi yang seperti apa kira-kira yang dimaksud di sini? Coba perhatikan gambarnya. Itu gambar apa? Kepadatan bangunan. Kalau padat bangunan biasanya banyak juga penduduk yang tinggal di situ. Oke? Jadi ini bisa digambarkan di sini. Bagaimana itu yang dimaksud dengan kerentanan. Kondisi dari suatu komunitas masyarakat ya seperti ini kan. Kalau kondisi seperti ini ada ancamannya, ada ancaman berupa banjir, gempa dan sebagainya. Kira-kira kalau ini ada banjir di wilayah tersebut, kira-kira risikonya akan seperti apa? Bisa dikatakan risikonya akan lebih tinggi karena ada manusia di sana. Kalau banjir kan atau gempa terjadi di wilayah yang tidak ada aktivitas manusianya, itu risikonya kecil. Mungkin kalau tidak ada korban jiwa, tidak ada jiwa terancam karena memang kurang aktivitas penduduk di sana. Tapi kalau bayangkan kalau wilayah seperti ini, wilayah yang rentan, ini saya katakan wilayah yang rentan ya, berdasarkan rekap BNPB 2024 itu adalah kondisinya seperti masuk dalam wilayah yang rentan karena padat penduduk. Seperti itu. Jadi kondisi seperti apa wilayah tersebut dan dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Oke, paham sampai di sini? Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita mau melihat indeks kerentanan itu bisa kita lihat dari 4 aspek ini: fisik, sosial, ekonomi, dan ekologi. Jadi kondisi-kondisi seperti inilah yang dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana misalnya. Coba lihat gambar yang pertama itu adalah dari kondisi fisik, misalnya drainase. Saya ambil contoh di sini drainase. Banyak sekali kondisi fisik yang lihat yang selain ini drainase. Apa hubungannya dengan drainase? Jadi drainase itu kalau drainasenya buruk, misalnya contoh tiba-tiba ada banjir dan sebagainya, airnya tidak mengalir, betul. Jadi itu menyebabkan akan memperparah genangan yang terjadi. Nah, banyak aspek lain dari aspek fisik seperti tadi yang gambar yang tadi kan kepadatan bangunan dan sebagainya. Kemudian dari aspek sosial ada gambar apa? Kepadatan penduduk. Itu aspek sosial. Jadi banyak aspek sosial juga bisa kita lihat selain kepadatan penduduk. Misalnya coba bayangkan kalau kita bicara gender ya, perempuan dengan laki-laki yang mana lebih kuat secara fisik? Laki-laki. Ya, perempuannya sudah mengalah. Jadi laki-laki itu, jadi kalau wilayah yang banyak penduduk perempuan dibandingkan laki-laki itu akan lebih rentan juga dibandingkan dengan ini. Ketika ada bencana dan sebagainya yang bisa lebih kuat untuk menghadapi ancaman itu biasanya itu laki-laki dibandingkan perempuan. Kalau perempuan kan biasanya kebanyakan histeris dan sebagainya apa. Nah, seperti itu. Selain gender, apalagi kalau dari aspek sosial? Kelompok ada bisa dibagi dengan kelompok usia balita, dewasa, dan lansia. Yang mana paling kuat menghadapi bencana? Dewasa. Berarti kalau dewasa itu tinggi poinnya untuk menghadapi bencana juga. Kemudian selanjutnya ekonomi ada petani. Nah, siapa kira-kira kenapa petani bisa masuk wilayah yang rentan? Kalau dari aspek ekonomi, kita bandingkan petani dengan misalnya pegawai negeri, pegawai kantoran yang kerjanya tetap, petani, tukang ojek dan sebagainya. Yang mana lebih rentan?
Iya, jadi orang yang bekerja di sektor non informal ya, itu biasanya lebih rentan. Kenapa? Dari aspek ekonomi, misalnya kalau tiba-tiba banjir di suatu kawasan, suatu wilayah, itu berarti bisa saja kehilangan pekerjaannya. Coba bayangkan petani tiba-tiba banjir, gagal panen, aspek ekonominya. Kalau orang yang bekerja di sektor formal misalnya, kalau ada banjir ya libur, mungkin tetap bulan depan tetap ada uangnya, uang gajinya masuk tuh, seperti itu. Jadi itulah aspek ekonomi dengan. Kemudian yang terakhir, aspek yang terakhir, psikologi. Gambar apa? Bantaran sungai. Kalau ini semua contoh, saya ambil contoh studi kasus seperti bencana banjir ya. Jadi contoh ini adalah studi kasusnya adalah banjir. Nah, kalau bantaran sungai, orang yang tinggal di bantaran sungai dengan wilayah di jauh dari sungai itu apa bedanya? Lebih duluan terkena dampaknya orang yang berada di wilayah pengguna sungai. Jadi oke, selanjutnya kita masuk kepada komponen selanjutnya, yaitu kapasiti atau kapasitas. Nah, inilah tadi komponen yang harus kita tingkatkan atau perkuat kalau kita mau mengurangi risiko. Kita mau meninggalkan risiko, itu adalah kita harus memperkuat kapasitasnya. Kapasitas itu adalah kemampuan daerah atau masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman. Jadi kalau kapasitasnya tinggi itu kita dapat mengurangi ancaman itu seperti itu. Kita lihat indeksnya seperti apa dalam. Jadi capacity index itu yang pertama misalnya contohnya aturan atau komponen kelembagaan penanggulangan bencana. Jadi kalau suatu wilayah itu sudah lengkap semua kelembagaan penanggulangan bencananya, aturan-aturannya sudah jelas, itu artinya wilayah tersebut sudah siap, sudah kuat menghadapi ancaman bencana. Peringatan dini. Bayangkan kalau ini wilayah yang sudah lengkap dengan peringatan titik-titik, misalnya ada ancaman mau banjir, mau gempa, itu ada peringatan dininya. Jadi kita bisa apa? Ya, kita bisa mengantisipasi lebih cepat misalnya apa yang harus kita lakukan. Kalau peringatan dininya misalnya gempa, berarti kita harus apa dan sebagainya. Kalau banjir, kita harus mengungsikan apa dan sebagainya. Jadi seperti itu fungsi dari kapasitas. Kemudian kajian risiko bencana. Jadi yang seperti inilah kajian risiko bencana itu, seperti kita harus paham apa itu bencana, risiko bencana. Yang seperti ini kita butuh pengetahuan tentang risiko bencana supaya kita paham apa yang harus kita lakukan ketika ada ancaman, ada bahaya seperti apa, dan bagaimana kita meminimalkan. Pendidikan kebencanaan misalnya, ini harusnya ada dari level sekolah dasar, itu harus sebenarnya kita harus belajar karena kita di Indonesia itu masuk dalam wilayah yang rawan bencana. Hampir seluruh wilayah Indonesia itu masuk dalam kategori rawan bencana, baik banjir, gempa dan sebagainya. Kemudian mitigasinya yang penting. Kalau terjadi misalnya bencana, kita harus ngapain dan sebagainya. Kemudian kesiapsiagaan. Jadi ada peringatan dini, kemudian kita sudah siap. Seperti itu. Itulah kapasitasnya. Oke, terakhir saya mau perlihatkan video banjir. Silakan kalian tonton dan identifikasi apa-apa yang disampaikan dalam video tersebut, kemudian apa maksudnya. Oke, silakan diperhatikan. Cukup. Video pertama itu banjir tidak ada aktivitas ada cuma sedikit ya. Nah, dibandingkan dengan video kedua, genangan yang terjadi di wilayah yang permukiman.
Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu genangan atau banjir yang terjadi di wilayah yang padat penduduk, padat bangunan dan sebagainya, tapi di sini sudah jadi di sini tingkat kapasitasnya bisa dikatakan sudah ada seperti BNPB-nya tadi ada, evakuasinya juga sudah ada dan sebagainya. Jadi mereka ini sudah siap. Jadi dari 3 potongan video tersebut itu yang mana bisa dikatakan wilayah yang berbahaya. Yang kedua ya, kalau kita mau nilai indeks risiko itu, yang kedua itu adalah wilayah yang padat dengan bahaya ancaman yang tinggi tapi kapasitasnya tidak ada. Yang ketiga itu memang dia ancamannya ada, kerentanannya ada, tapi kapasitasnya tinggi, jadi risikonya juga tinggi. Risikonya rendah maksudnya. Kemudian yang pertama itu memang ancamannya ada, tapi kerentanannya yang kecil, jadi risikonya juga bisa kecil. Jadi itulah. Jadi inilah tujuan perkuliahan kita pada hari ini, itu kita mampu mengidentifikasi seperti apa itu risiko melalui gambaran video ini, kemudian faktor-faktor apa dari 3 komponen itu yang paling berpengaruh terhadap indeks risiko bencana. Tadi kan sudah paham kalau kita mau meminimalkan risiko itu kita harus memperkuat kapasitasnya. Jadi saya kira cukup materi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan ke-10 dengan materi sama masih tentang risiko bencana, tapi kita akan membuat peta. Jadi ini jadi tugas ke depannya. Silakan ke depannya itu siap-siap untuk membuat peta risiko bencana menggunakan 3 komponen tadi ini. Jadi kita akan mencoba untuk menganalisis suatu wilayah berdasarkan tingkat kerentanannya, tingkat bahayanya, tingkat kapasitasnya berapa. Kita akan nilai, kemudian kita akan membuat peta risiko bencana. Jadi seperti itu tugasnya ya. Kemudian ada juga kuis untuk hari ini. Silahkan diisi, silahkan dibuka LMS Syamokenya. Ada kuis di situ untuk evaluasi mata pelajaran kita hari ini di materi risiko bencana. Silakan diisi 5 menit. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini di materi risiko bencana, silakan satu orang mungkin bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Silakan. Oke, Amare, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Untuk kesimpulan daripada materi yang sekiranya sudah dipaparkan oleh Bapak tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya ada 3 yang sekiranya mempengaruhi tingkat risiko bencana. Seperti yang telah Bapak jelaskan, yang pertama adalah ancaman, kemudian kerentanan dan kapasitas. Kemudian untuk mengurangi sekiranya risiko bencana itu sendiri, yang perlu kita perkuat adalah kapasitas suatu wilayah. Dalam artian untuk penguatan dalam konteks penguatan daripada sektor BPBD-nya untuk memberikan penanggulangan yang lebih tepat terhadap bencana yang sekiranya terjadi di wilayah tersebut. Kemudian meminimalisir terkait kerentanan dan juga ancaman yang sekiranya terjadi di wilayah itu. Seperti itu, Pak. Iya betul. Nah, jadi semua apa yang disampaikan oleh kemarin itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Apa sudah paham semuanya apa yang kita pelajari pada hari ini? Baiklah, kalau begitu kita akhiri perkuliahan pada hari ini dengan ucapan alhamdulillah.